kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan penyelamat Indonesia di laga ke-6-nya melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino sukses membawa timnas Garuda keluar menjadi juara setelah dirinya menjebloskan 2 gol beruntun di gawang Alcázar. Kemenangan ini pada akhirnya membuat nama Marcelino melambung tinggi di kalangan para penggemar. Kontribusinya di laga itu menjadikan dirinya man of the match yang sukses mengantarkan Indonesia ke peringkat 3 klasemen sementara grup C. Prestasi Marcelino ini rupanya sejak dulu sudah diprediksi oleh pelatih legendaris asal Italia, Roberto Mancini. Meskipun Marcelino sempat menjadi bulan-bulanan netizen kala itu, tapi Mancini tetap mengukuhkan pendapatnya. Menurut Mancini, Marcelino adalah satu dari serangkaian pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Omongan Mancini nyatanya baru terbukti belakangan ini, usai Marcelino mempersembahkan kemenangan untuk timnas Garuda. Dahulu, Marcelino dianggap sebagai pemain yang egois dan mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang ia justru menjadi kunci kemenangan Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan Marcelino sebelumnya? Football Lovers, sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Marcelino Ferdinand jadi nama yang semakin sering dibicarakan belakangan ini. 2 gol yang ia cetak di laga melawan Arab Saudi berhasil membawa Indonesia ke peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah momen yang membuat fans timnas kembali optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Tapi di balik sorak-sorai kemenangan itu, perjalanan Marcelino sampai di titik ini rupanya tidak selalu mulus. Dahulu, sebelum Marcelino tampil moncer bersama timnas, ia pernah jadi sasaran kritik pedas dari netizen. Kehadiran Marcelino di timnas dulunya sering dipandang negatif. Banyak yang mencibir gaya mainnya di lapangan hijau yang cenderung egois. Fans timnas, terutama di media sosial, kerap menyalahkan Marcelino ketika Indonesia mengalami kekalahan. Contoh yang paling jelas adalah di laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia 2026 tahun 2024. Saat itu Indonesia kalah melawan Irak dan Marcelino dihujat habis-habisan karena dianggap terlalu mementingkan aksi individual dibandingkan kerja sama tim. Dalam beberapa momen ia terlihat mencoba memaksakan diri untuk mencetak gol meski posisinya kurang ideal, alih-alih mencarirkan yang lebih terbuka. Hal ini membuat beberapa fans mengkritik Marcelino karena dinilai belum memahami pentingnya kerja sama tim di level internasional. Meskipun begitu, di balik kritikan tersebut, kontribusi Marcelino sebenarnya tetap terasa, terutama lewat kemampuan teknik dan kreativitasnya yang seringkali membuat peluang bagi Indonesia. Kritikan itu lebih mencerminkan ekspektasi tinggi para pendukungnya terhadap pemain muda berbakat seperti dirinya. Bicara soal Marcelino, ternyata ada sosok pelatih internasional yang sudah memperhatikan potensinya sejak lama, yaitu Roberto Mancini. Pelatih legendaris sekaligus ex-manajer Arab Saudi ini memang dikenal jeli dalam melihat bakat pemain muda. Bahkan di saat banyak orang menganggap Marcelino egois, Mancini sudah punya firasat kalau anak muda ini bakal punya masa depan yang cerah. Menurut Mancini, Marcelino adalah pemain yang menonjol dan patut dikembangkan. Roberto Mancini mengatakan hal itu tepatnya pada saat timnas Indonesia U23 melawan Irak di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Roberto Mancini yang secara kebetulan menonton match langsung saat itu, diberi pertanyaan oleh staf ahli Menpora Hamdan Hamadan. Bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana Indonesia? Adakah yang menonjol dalam pertandingan ini menurut Anda? Nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka?
Jawab Mancini dikutip dari Okezon.com. Berdasarkan dari hal itu, Mancini secara resmi sudah menganggap Marcelino sebagai pemain yang berbakat. Mancini percaya, meskipun Marcelino punya kelemahan, bakatnya lebih besar dari itu. Prediksi ini awalnya dianggap berlebihan oleh banyak orang, terutama fans Indonesia yang masih terfokus pada sisi negatif permainan Marcelino. Tapi siapa sangka, waktu membuktikan bahwa Mancini tidak asal bicara. Di laga melawan Arab Saudi, Marcelino menunjukkan permainan yang jauh lebih dewasa. Dia tidak hanya mencetak gol, tapi juga memberikan kontribusi besar untuk tim secara keseluruhan. Ini adalah momen di mana publik mulai sadar bahwa pandangan Mancini soal Marcelino ternyata memang benar adanya. Pemain yang dulu sering dianggap bebal sekarang justru jadi salah satu kunci kemenangan Indonesia. Kepercayaan Mancini terhadap Marcelino bisa dibilang jadi pengingat penting bagi kita semua. Kadang kita terlalu cepat menghakimi seseorang tanpa melihat potensi besarnya. Marcelino adalah contoh nyata bahwa waktu dan usaha bisa mengubah seseorang menjadi versi terbaik kita. Mancini melihat itu lebih awal, dan kini semua orang mulai melihatnya juga. Transformasi Marcelino dari pemain yang egois menjadi pahlawan timnas bukan hanya soal teknik bermain, tapi juga mindset. Marcelino yang sekarang jauh lebih dewasa dan mengambil keputusan di lapangan, dia mulai menyadari bahwa kerjasama tim adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Hal ini terlihat jelas dari cara dia bermain di laga-laga terakhirnya. Dulu Marcelino sering memaksakan diri untuk mencetak gol meski posisinya kurang menguntungkan. Tapi sekarang, dia lebih sering berbagi bola dengan rekan setimnya. Perubahan ini tentunya tidak hanya meningkatkan performa tim, tapi juga membangun kembali kepercayaan fans terhadap dirinya. Fans yang dulu sering menghujat sekarang justru berbalik mendukung dan memuji transformasi Marcelino. Pelajaran penting dari kisah Marcelino adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kritik yang dulu ia terima mungkin terasa menyakitkan, tapi justru itu yang mendorongnya untuk jadi lebih baik. Transformasi ini membuktikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri selama ada niat dan usaha. Marcelino membuktikan bahwa pemain yang dianggap egois seperti dirinya pun bisa menjadi pahlawan bangsa. 2 gol yang ia cetak sukses membuat namanya jadi lebih dikenal oleh masyarakat. Perubahan ke arah yang positif juga seakan menjadi jawaban atas semua kritik pedas yang selama ini ia terima. Dua gol Marcelino melawan Arab Saudi tidak hanya membuat namanya melambung, tapi juga memberi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia sering kesulitan menemukan pemain yang bisa benar-benar memimpin di lapangan. Tapi dengan kehadiran Marcelino yang semakin matang, harapan itu semakin terlihat nyata. Indonesia kini semakin dekat dengan mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Yang tidak hanya berbakat, tetapi juga punya mentalitas kuat, peluang itu jadi semakin besar. Dia adalah tipe pemain yang dibutuhkan timnas, seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan dan mampu menginspirasi rekan-rekannya. Peran Sintayong dalam transformasi Marcelino juga patut diapresiasi. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan pendekatan tegas tapi efektif dalam membentuk pemain muda. Marcelino adalah salah satu contoh sukses dari pendekatan tersebut. SCY berhasil mengubah pemain yang dulu sering dicap egois menjadi senjata mematikan bagi timnas. Kalau Marcelino dan timnas bisa terus bermain seperti ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat Indonesia tampil di pentas dunia. Ini adalah momentum yang harus dijaga, dan bagi kita semua, dukungan terhadap timnas adalah kunci agar mimpi besar ini bisa terwujud. Football lovers, demikianlah pembahasan singkat mengenai transformasi Marcelino Ferdinand yang dulu kerap dianggap pemain egois. Bagaimana menurut football lovers sendiri? Apakah Marcelino sekarang bisa jadi harapan baru bagi timnas untuk berlaga di Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.